udah enggak. Ada yang tahu enggak kalau absennya kayak gini, Mbak? Bentar, Mbak. Kalau ada yang tahu enggak absennya sudah kayak gini itu gimana ya? Biasanya kan pakai geodesik, bulan balik ini enggak ada ya, Mbak? Itu saya batalkan semua atau gimana ini? Ada yang tahu, Mbak? Nasiwa. Sebentar ya, saya tanyakan ke PJ-nya terlebih dahulu. Iya, saya bukan tinggi. Kayaknya sudah ditandatangani, di approve counting semua, jadi enggak bisa keluar. Coba Mas Evan, Mbak. Oh, bisa diulangi Pak, ini kenapa ya masalahnya Pak? Sepertinya kamu itu sudah approve semua ininya, Mas. Apa, Oh, di absensi mahasiswa itu ya, itu kontennya sudah approve mulai tanggal 11 sih. Jadi enggak keluar QR-nya itu. masih Kemarin saya lihat yang ini juga banyak masalah. Atau sistemnya yang salah. ini sistemnya salah. Soalnya saya nggak bikin absen, hanya sekedar validasi absensi doang. Ya iya, tapi kamu validasi semua ini. Bentar ya, Pak lihat kan. Hmm. Um, hmm. Ini tadi kan enggak hadir ya di absenmu. Kalau materi kuliah, ya, absen. Coba lihatin deh kamu. Ah, iya kelihatan. Jadi ini tanggal ini ini tanggal 11 ini sudah di semua. Saya sih nggak ada masalah, cuma kamu nanti ini kan yang di atas itu Iya. sudah ditandatangani Komting. Nah ini Oh, atau gimana ya? Makanya saya baru sekarang kemarin-kemarin enggak ya? Kemarin ya saya saya telepon. sebelumnya belum pernah tanda tangan di tanggal 18 ya Pak. Ini sepertinya memang sistem yang salah. Nanti kalau misalnya memang perlu saya absensi manual dari Zoom. Atau gini aja ya, absennya ini saya bisa mindah enggak? Gitu aja. Bentar, Di tanggal ini ya. Ini biar kamu enggak ribet, saya juga enggak ribet nanti. Ini pertemuan kelima kan ya, data isi. Ini tak share kamu ya. Nah, ini saya bisa mindah enggak? Kalau saya bisa mindah, nanti siapa? Nanti saya pindah gitu. Coba, enggak, siapa Mas nama Mas? oh, FM Evan nomor berapa ini? 209. Ini mana? Ini ya, Evan Kristanto ya. Coba Iya, gini terus. Ya kalau klik gini apa hadir ya?
Itu gimana? Ini nggak bisa klik juga yang tidak hadir ini. Iya. Atau ini sebentar. Atau ini tak klik semua. Coba ya, klik semua. Coba diklik simpan coba. Itu semua. Terus gini aja yang nggak hadir nanti siapa gitu aja enggak. Iya, bisa. Gini aja yang nggak hadir siapa tak klik gitu. Nanti ini kan 57. Ini 68 kurang 11 toh. Iya. Nanti saya coba carikan namanya satu-satu. Iya, itu ya. Iya, Bro. Supaya kamu enggak dirugikan. Nah, ini kayak gini, saya nggak tahu. Jadi kita anu aja lah, kuliah dulu deh. Nanti absennya kita urus nanti ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hmm. Apakah sudah terlihat, Mas Evan? Sudah terlihat, Mas. Baik. Ya. Baik, jadi yang pertemuan kedua ini kita akan bahas inti dari apa namanya sifat sistem dan sifat bahan padat ya. Jadi pertemuan pertama saya sudah sampaikan dasar-dasar kenapa kita itu belajar sistem dan sifat bahan padat. Ya, karena bahan aktif farmasi maupun eksipien itu meskipun secara struktur kimianya sama, tetapi jika ikatannya itu berbeda, kemudian susunan atom atau molekulnya berbeda, akan punya sifat dan sifat fisikokimia yang berbeda. Ya, itulah dinamakan dengan polimorf. Ya, itu yang dinamakan dengan polimorf. Minggu lalu kita sudah belajar ikatan-ikatan itu, ada ikatan van der Waals, hidrogen, dan seterusnya. Ada ikatan antarmolekul, ada ikatan intermolekul, gitu ya. Terus ada kenapa dia berbentuk padat, cair, gas itu dasarnya di sana. Nah, sekarang ini masuk di inti utamanya yang mau kita bahas. Kenapa itu penting? Karena bahan aktif farmasi itu sekitar 80% itu mempunyai polimorf itu. Jadi contohnya paracetamol kemarin, perbedaan kelarutan, perbedaan kompaktibilitas itu kan disebabkan oleh adanya perbedaan susunan atom atau molekulnya. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan kelarutan, kompaktibilitas dari meskipun sama-sama paracetamol atau para aminofenol. Ya. Mungkin saya agak cepat ya, saya agak flu ini. Ya, bukan agak flu, lebih flu. Jadi, kenapa kita belajar betul gitu ya sifat dan bahan aktif farmasi atau excipient ini? Karena apa namanya? Dalam mempelajari farmaseutika sedang solida, itu kan kita sudah memikirkan bahwa nanti prosesnya itu sangat besar atau dalam tahap manufaktur gitu ya, di mana ini contoh ya, mesin tablet, sekali pembuatan minimal itu 50 kilo gitu, ya sekali pembuatan. Oleh karena itu, hal-hal kecil termasuk sifat dari bahan aktif maupun eksipien harus kita ketahui dengan baik. Kalau tidak, terjadi kegagalan itu kerugiannya cukup besar. Itu intinya. Kalau Anda selama ini mungkin skalanya hanya di mortir dan stamper, hanya 100 tablet, ya mungkin 200 kapsul gitu ya. Kalau ini kan jutaan, risikonya terlalu besar. Saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Mamanya kalau mobil gitu ya, angkot gitu aja, kecepatan rata-rata 10 kilometer per jam gitu ya. Itu kalau remnya kurang pakem atau bannya kurang bagus itu mungkin resikonya kecil ya. Tapi begitu F1 gitu ya,
yang kecepatannya sangat tinggi ratusan kilometer per jam, kalau ada satu komponen cahaya yang tidak kita ketahui fungsi dan sifatnya, maka itu akan bisa membuat suatu proses atau perjalanan itu terganggu. Ya, begitu juga di industri farmasi ya. Saya kasih contoh gini aja lah. Paracetamol itulah kemarin yang gampang kamu baca di media sosial. Itu kan sebenarnya hanya perbedaan sifat dari bahan aktif paracetamol. Yang satu itu mudah larut, ya karena dia susunan atom atau molekulnya tertentu yang dinamakan ortorombik, satunya susah larut. Padahal sama-sama paracetamolnya. Ya, itu sudah membuat geger ya di industri farmasi di Indonesia. Ya, bayangkan harus berapa produk yang ditarik dari peredaran gara-gara apa namanya kita tidak mengetahui betul sifat bahan-bahan aktif farmasi. Ya, minggu lalu kita sudah sampaikan sifat bahan padat ini tergantung dari dua hal ini, yaitu energi ikatan atom atau molekul penyusunnya. Kenapa saya bicara atom dan molekul? Karena kalau ada juga atom, ada juga molekul. Ya, meskipun di farmasi itu rata-rata molekul ya bahan obatnya. Kalau atom itu contohnya namanya emas itu kan atom ya. Kemudian logam-logam tertentu itu atom. Jadi kalau dia menyusunnya tertentu, energinya tertentu, maka sifatnya berbeda. Yang kedua, struktur atom atau molekul penyusunnya. Ini yang kita pelajari. Jadi meskipun sama-sama paracetamol, ya sama-sama tolbutamid, ya nanti ada banyak hal itu. Kalau struktur atomnya berbeda, itu sifat fisikokimianya berbeda. Ya, kalau menurut energinya, ini Anda sudah tahu kan, ikatan mulai yang paling kuat, logam, ionik, kovalen, hidrogen, dan van der Waals ya. Kita hanya belajar dari sini aja. Ya, jadi kalau untuk mempelajari sifat sistem dan sifat bahan padat farmasi, itu sudah ada di sini. Jadi bahan aktif farmasi atau chemical compound itu bisa di breakdown atau diturunkan atau dilihat dari dua hal, yaitu dari habit. Habit itu tampilan luarnya, kemudian internal structure, ini polymorph ya. Jadi susunan atom atau molekulnya itu ya internal structure ini. Kalau kita sudah bilang struktur kristal, berarti itu adalah kita membahas internal structure. Tapi kalau kita membahas luarnya, bentuknya jarum, bentuknya flat, ya bentuknya panjang-panjang, itu habitnya, tampilan luarnya. Ya, bisa tampilan luar dan tampilan dalam itu bisa sama, bisa berbeda. Ya, nanti kita lihat contoh-contoh di belakang. Ya, internal structure, kenapa dia dengan susunan yang berbeda itu punya sifat yang berbeda. Contohnya kalau dia kristalin, ya sama amorf saja. Itu sudah yang kristalin itu tersusun secara teratur, molekulnya itu, teman-teman molekulnya tersusun secara teratur, tentu mempunyai sifat yang berbeda dengan bahan yang amorf. Amorf itu sifatnya tidak teratur, ya atau acak. Kemudian yang teratur pun, ya kristalin ini ada yang dibedakan single entity polymorph, ada yang molekular dark, ya contohnya sulfat atau hidrat. Jadi gabungan molekul gitu ya. Jadi umpamanya contohnya yang molekul dark itu amoksisilin trihidrat, ya. Amoksisilin trihidrat, kloramfenikol palmitat, itu kan itu adalah gabungan ya. Single entity polymorph, ya single entity polymorph. Yang kloramfenikol tadi masuk single entity polymorph. Ada alfa, beta, gamma itu. Paracetamol itu punya 3 polimorf, jadi monoklinik, ortorombik, dan monoklinik ya. Jadi ada 3 struktur internal yang berbeda dari paracetamol. Nanti contoh-contohnya ada di belakang. Olem kakao itu punya 5 bentuk polimorf, kortison itu punya berapa, itu ya.
Jadi hampir semuanya atau 80% bahan itu punya polimor. Oleh karena itu, kenapa penting sekali buat Anda untuk mempelajari, hal ini, ya untuk memprediksi nanti, kalau ada masalah-masalah pada saat proses manufaktur Anda tahu penyebabnya tidak hanya dari formula atau dari proses, tapi juga dari sifat bahan aktif. Ya, yang molecular adduct atau gabungan molekul itu ada yang non-stoichiometry, ada yang stoichiometry. Yang non-stoichiometry itu ada yang channel, contohnya bukan, cyclodextrin gitu ya, ada yang layer, ada yang larat, gitu. Sekarang kita lihat kristal, ya struktur internal, yaitu atom atau molekul tersusun di dalam, kristal. Kalau habit itu tampilan luarnya. Ya, ini habit kristal. Saya lihat tampilan luarnya dulu, itu ada sekuler, anguler, plate, kristalin, ini tampilan luarnya. Ya, ini contoh-contoh. Ya ini tampilan luarnya. Ya, tampilan luarnya kita lihat dengan scanning elektron mikroskop, ya ada bentuknya pipi, ya ada bentuknya panjang-panjang seperti ini, ya ada bentuknya lembaran-lembaran gitu. Ini bisa dilihat dengan scanning elektron mikroskop. Ya sekarang UNER punya banyak alat ya. Ya ini kalau dilihat secara teoritis ada 6 basic atau dasar dari bentuk partikel ya habitnya. Ya, ada F1, ada flake atau pipe, ada bila, ada prisma, plate, lempeng, ada needle atau apa kayak jarum-jarum gitu. Ya, ini semua habit kristal. Ya ini kalau lebih nyata lagi ini, ya vitamin D. Jadi yang Anda lihat selama ini seperti serbuk biasa, kalau dilihat dengan apa namanya scanning elektron mikroskop akan kelihatan seperti ini. Yang vitamin B1 itu panjang-panjang, ya asam folat, ya. Wah, kenapa kita belajar seperti ini? Karena dengan tahu seperti ini, kita tahu nanti. Saya kasih contoh vitamin B saja atau asam folat. Di industri farmasi itu seringkali terjadi ketidakhomogenan untuk sediaan-sediaan tablet maupun kapsul asam folat maupun vitamin B1. Ya. Kenapa? Anda tahu toh, dalam pembuatan tablet itu tidak hanya atau kapsul tidak hanya bahan aktif yang masuk di sana, tapi ada juga, laktosa, mungkin ada amilem, itu rata-rata kan bentuknya bola, ya kan, bentuknya bola. Ya, tapi kan Anda nggak tahu, itu pokoknya dianggap itu serbuk gitu ya. Vitamin B1 itu kalau kamu kelihatan itu ya seperti serbuk biasa, padahal aslinya dia jarum-jarum seperti itu, termasuk asam folat. Sehingga begitu dicampur, ya kalau Anda tidak menguasai teknik pencampuran yang baik, nanti homogenitas itu sulit dicapai. Kalau homogenitas sulit dicapai, Anda bisa jadi tablet, tapi ya itu kalau keadaannya berubah-ubah, ya tentu itu masuk di defect ya, atau OOS, out of specification, nggak boleh diedarkan. Itu gara-gara hanya Anda tidak mengetahui sifat dari atau karakter dari bahan aktifnya, sehingga Anda teknik pencampurannya itu Anda tidak lakukan dengan benar. Ya, ini pernah saya alami waktu di industri gitu ya. Jadi vitamin B1 itu kok seringkali saat pemeriksaan kadar di bagian QC itu ya tidak memenuhi syarat. Padahal vitamin B itu vitamin B1 50 miligram dibuat tablet 125. Harusnya gampang itu tinggal nyampur saja. Tapi kenyataannya homogenitasnya susah. Setelah saya telusuri ternyata oh seperti ini. Berarti teknik untuk mencampurnya harus berbeda. Tidak sekedar dicampur biasa. Itu Mas, kira-kira. Jadi dengan memahami ini, memang apa namanya habit ini tidak berpengaruh pada sangat kecil berpengaruh pada bioavailabilitas. Nanti ada di belakang ya. Ya. Ini contoh habit kristal untuk acetaminophen.
atau parasetamol. Parasetamol itu punya 5 habit kristal atau punya 5 tampilan gitu ya. Kemudian ini ibuprofen itu punya 2 habit atau 2 bentuk kristal yang bagian luar. Ya ini pengaruhnya. Ini pengaruhnya. Memang kurang berpengaruh pada bioavailabilitas, tapi sangat penting untuk proses manufacturing atau teknologi manufacturing. Tadi sudah saya sampaikan contohnya umpamanya vitamin B1 itu tadi ya. Itu kan mungkin kelarutannya cukup tinggi ya, mungkin disolusinya enggak masalah. Tapi kalau kadarnya itu homogenitasnya tidak tercapai ya percuma. Ya, percuma, dia enggak bisa gitu ya. Tuh. Contoh berikutnya karbamazepin. Ya, suspensi untuk injeksi karbamazepin ini bentuk tabular itu ternyata lebih bagus dibandingkan asikulat. Ya, kemudian tolbutamid. Tolbutamid yang tabular itu lebih kompak daripada yang bentuknya plate. Ya, ini kan nanti kalau Anda paham, Anda bisa tahu baik itu nanti proses manufakturnya harus bagaimana atau formulanya harus bagaimana. Ya, saya kasih contoh umpamanya, yang tadi vitamin B1, kalau jarum-jarum gitu dicampur dengan amilem atau laktos, itu kan jarumnya itu harus dihaluskan dulu. Ya, makanya mungkin perlu digrinding dulu, atau pada saat granulasi itu waktunya dilamakan gitu ya, supaya homogenitas itu tercapai. Kalau tolbutamid gini ya, kalau tabularnya itu kompak, Anda punya yang capping, yang bentuk plate gitu, berarti di formulanya tentu berbeda dengan yang bentuk tabular. Kalau capping itu, cap itu kan seperti topi ya, lepas sebagian sediaan tabletnya itu. Maka cara mengatasinya ya pengikatnya agak lebih banyak gitu. Ya, memang ini kurang berpengaruh pada bioavailabilitas, tapi kalau proses manufakturnya terganggu, Anda homogenitasnya tidak tercapai, terus kemudian kekerasan tidak tercapai, tabletnya banyak yang rusak kan percuma. Oleh karena itu, memahami dari karakter bahan aktif itu menjadi sangat penting. Ya, jadi habit kristal saja sudah bisa mempengaruhi proses manufaktur. Belum nanti kalau struktur internal ya, kita habit dulu. Yang berikutnya, pembentukan habit kristal ini tergantung dari kondisi kristalisasi. Jadi kenapa paracetamol itu ada 5, ibuprofen itu ada 2 gitu ya. Ya karena ini, pada saat rekristalisasi, pada saat sintesis untuk bahan aktif, itu mungkin solvennya berbeda. Ya, ini pernah saya alami beberapa produk yang dari China, itu jika solvennya berbeda, karakternya sangat berbeda. Ya, kemudian temperatur, konsentrasi, impurities atau pengotor ya, masuk surfaktan. Contohnya, ibuprofen yang solven untuk rekristalisasi itu adalah heksan, itu yang terjadi adalah bentuk jarum. Tapi kalau dia rekristalisasinya itu menggunakan metanol, itu bentuknya plate ya atau lempeng. Gitu. Ini harus diperhatikan. Ya, ini adalah proses pertumbuhan dari habit kristal. Ya, proses kristalisasi itu ada 3 tahapan atau state ya. Yang pertama harus terjadi proses supersaturasi atau lewat jenuh, kemudian yang kedua pembentukan inti kristal, yang ketiga pertumbuhan kristal. Ya, pada saat supersaturasi ini dapat dicapai dengan pendinginan, ya evaporasi, reaksi kimia maupun penambahan presipitat atau pengendap. Nah, kemudian inti kristal atau seed kristal itu bisa didapat dari seed kristal atau benih, kemudian partikel halus atau debu, kemudian partikel dari dinding wadah, ya dari dinding wadah. Kalau Anda pernah praktikum sintesis membuat asam salisilat, itu kalau tidak keluar-keluar itu biasanya dinding wadahnya dikorek-korek gitu ya supaya ada
muncul inti kristal sehingga bisa terbentuk kristal asam salisilat. Yang berikutnya setelah kita tahu habit itu seperti itu, kegunaannya seperti itu, yang berikutnya yang lebih penting adalah struktur atom, ya. Jadi berdasarkan struktur atom dalam suatu zat padat dikenal dua istilah, ada kristal dan amorf. Jadi ya, apa itu kristal? Kristal adalah bahan di mana atom atau molekulnya tersusun secara berulang dan teratur. Ya, jadi teratur, dia punya aturan tertentu gitu. Ya, pada rantai yang panjang. Contoh namanya parasetamol, besi, tembaga gitu ya. Kalau amorf, bahan di mana atom atau molekulnya tersusun dengan keteraturan yang pendek, ya sampai tingkat molekul saja. Contohnya gelas atau plastik, ya itu amorf. Kristal itu dibagi lagi menjadi dua, ada kristal tunggal, ada polikristalin atau kristal majemuk. Ya, kristal majemuk atau polikristalin. Ya, ini. Nah, kalau kristal tunggal itu contohnya besi, tembaga, NaCl itu kristal tunggal. Tapi bahan farmasi itu kebanyakan adalah polikristalin atau kristal majemuk. Ya, ini perbedaannya. Kalau kristal tunggal yang memiliki struktur atom yang berulang pada skala seluruh volumenya. Ini gambarnya kayak gini. Jadi dia punya struktur yang bagus sekali untuk kristal tunggal. Untuk mengidentifikasi kristal tunggal ini di Indonesia belum ada ya. X-ray single kristal kalau di Jepang banyak. Di Jepang, di Inggris itu banyak untuk kristal tunggal. Kalau di Indonesia kita punya sekarang itu X-ray, ada di RTMM. Ya lumayan lah, powder X-ray diffraction. Ya, tapi kalau kristal tunggal kita belum punya ya, di Jepang ada. Kalau polikristalin ini adalah gabungan dari kristal-kristal tunggal ya. Ini contohnya ini. Ya, bahan farmasi itu rata-rata polikristalin gini. Ya, jadi ada monokristalin atau single kristal yang bergabung menjadi polikristalin. Ya, ini juga. Kemudian yang amorf, bahan di mana atom atau molekulnya berorientasi secara acak, tidak membentuk pola atau struktur gizi tertentu. Bahan amorf memiliki urutan hanya pada dimensi atom atau molekul. Ya, ini contohnya bahan amorf. Jadi dia tidak punya aturan tertentu ya, sehingga sifatnya pun nanti berbeda. Kita lihat sifatnya di sini. Ini yang kristalin itu teratur. Kalau yang amorf itu acak. Kemudian ini yang kemarin saya sampaikan, bersifat anisotropik. Sifatnya tergantung dari arah bidang kristal. Ya, jadi kalau dia membentuk monoklinik, ortorombik itu berbeda sifatnya antara monoklinik dan ortorombik. Karena sangat tergantung dari arah bidang kristalnya. Kalau yang amorf itu bersifat isotropik. Artinya sifat fisik itu sama untuk segala arahnya. Ya, karena dia tidak punya arah. Ya, sehingga sifatnya dia itu mudah larut, tapi punya stabilitas yang rendah. Nanti berikutnya. Ini, jadi karakter padatan amorf, hati-hati, ya, bukan kristalin, susunan molekulnya acak, tidak memiliki gizi kristal yang jelas, tidak memiliki unit sel, kristalitasnya 0, ya. Nah, ini stabilitasnya itu sangat rendah. Ya, karena dia tidak diikat secara kuat gitu ya, teratur, dan reaktivitasnya tinggi. Artinya dia mudah sekali berinteraksi dengan bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu, bahan amorf ini cenderung balik ke bentuk stabilnya, yaitu bentuk kristalnya. Ya, ini. Jadi kecenderungan bahan-bahan amorf itu karena tidak stabil, dia akan cenderung balik ke bentuk awalnya atau bentuk stabilnya, yaitu bentuk kristal. Untuk memodifikasi ini biasanya ditambahkan matrik-matrik tertentu supaya dia tidak balik lagi. Sekarang kita lihat ke apa itu struktur kristal. Struktur kristal dapat diperoleh dengan memasangkan sekelompok atom atau molekul yang disusun molekul yang disebut dengan basis atau motif dengan kisi kristal atau kristalatis
gitu ya. Ini contohnya. Bentar. Ya, jadi kisi adalah suatu titik-titik yang teratur. Kalau basis itu sekumpulan atom atau molekul. Ya, ini. Jadi kisi adalah titik-titik ini, pola tertentu. Nah, ini basis. Kalau basis ini menempati titik-titik ini, maka ini yang dinamakan dengan struktur atom ini. Nah, struktur atom, balik lagi ke sini, struktur atom, molekul, kemudian dia menempati basis. Basis itu membentuk unit cell. Ya, unit cell, kemudian baru membentuk kristal. Nah, ini sangat mempengaruhi, arah bidang kristal ini sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, Tuan Bravais itu mengidentifikasi bahwa bentuk kristal bahan padat itu secara umum itu ada 7, ya 7, tapi yang dibedakan menjadi 14 ini. 7 itu adalah kubus, tetragonal, rombohedral, heksagonal, ortorombik, monoklinik, dan triklinik. Ya, ini Tuan Bravais. Kalau Anda nanti mau neliti, terus kemudian menemukan bentuk yang lain, ya kasih namamu sendiri gitu ya. Ya ini. Jadi kalau kubik itu artinya, ini ya kalau ini diibaratkan arah bidang kristalnya, tadi kan kalau isotropik, anisotropik, kalau anisotropik itu tergantung dari arah bidang kristal, kalau isotropik tidak tergantung arah bidang kristal. Kita lihat kalau kubik, itu A sama dengan B sama dengan C. Panjangnya ya, panjangnya. Nah, sudutnya, aksisnya itu, alfa sama dengan beta sama dengan gamma, sama dengan 90. Ya, begitu juga tetragonal, A sama dengan B tapi tidak sama dengan C, alfa, beta, gamma, gitu ya, dan seterusnya. Apa dampaknya? Jika kita menemukan sistem kristal seperti ini, itu sifat fisikokimanya berbeda. Ya, yang paracetamol mamanya, yang bentuk ortorombik sama monoklinik ini aja. Ya, ini ternyata yang ortorombik, coba perhatikan, yang ortorombik mungkin A, B, C-nya tidak sama, tapi alfa, beta, gamanya sama. Ini mempunyai kelarutan yang lebih besar dibandingkan yang monoklinik. Ya, padahal A, B, C-nya itu sama-sama tidak sama, kemudian kalau yang monoklinik alfa sama dengan gamma, ya, sama dengan 90 derajat, betanya yang berbeda. Ya, ini. Saya langsung ke sini aja dulu deh. Nah, ini loh. Ini contohnya. Ya, jadi ini paracetamol. Ya. Jadi kalau Anda sudah bisa belajar gini, Anda sudah bisa tahu bahwa oh ternyata sama-sama paracetamolnya, paracetamol itu ada 3 struktur internal kristal yang berbeda atau sistem kristal yang berbeda. Ya, kristal kelas yang berbeda. Ada monoklinik, ortorombik, dan monoklinik. Yang banyak beredar itu adalah bentuk yang monoklinik. Ini yang paling stabil ya. Kemudian ada bentuk yang ortorombik. Ya, coba perhatikan. Nanti kalau Anda tidak tahu praktikum atau waktu ini ya, waktu solida nanti diminta Bu Dani untuk gambar gitu. Nah, ini nah. Jadi nanti kalau paracetamol itu biasanya kalau di DSC itu punya gambar kayak gini, Mas. Mungkin pertemuan berikutnya. Nah, di depan kayak gini. Ya, gini. Ada 2 puncak ini. Satu puncak ini menunjukkan bahwa paracetamol ini adalah bentuk ortorombik. Yang ini, untuk yang stabil ini adalah bentuk yang monoklinik. Biasanya ada campuran gitu. Ya. Nah, ini bisa berubah menjadi bentuk yang monoklinik. Nah, itulah kenapa kemarin sempat rame itu karena yaitu untuk mengatasi kelarutan bahan-bahan yang monoklinik itu kan perlu adanya tambahan pelarut ya. Ini kira-kira ya. Masalahnya ini lagi ya. Masalahnya ini. Sorry, mana ini? Ya, sorry. Ini. Ini saya ambil mungkin penelitian 5 tahun yang lalu ya.
2019. 2019 itu, Tuan Hilfiger dan Raumer itu meneliti, dia membandingkan antara data di Europe Pharmacopoeia dengan penelitian dia. Itu menyebutkan bahwa ini loh, jadi bahan farmasi yang beredar itu hanya 13% yang dalam bentuk tunggal. Yang lainnya itu bentuk polimorf maupun pseudopolimorf, hidrat, sulfat, polimorf itu begitu besarnya. Jadi kalau Anda tidak memahami mengenai ini, Anda di industri farmasi ya nonsen lah. Pengetahuan Anda 80% itu tidak bisa. Anda formulasi itu ya hanya sekedar menyusun-nyusun bahan saja, tapi tidak paham betul bagaimana Anda mampu memprediksi suatu sediaan itu bisa menghasilkan produk yang bagus. Ya, kalau di Europe Pharmacopoeia itu dia menggambarkan 43%. Tapi berdasarkan penelitian dari Tuan Raumer dan Hilfiger ini hanya 13% sediaan farmasi, bahan aktif farmasi itu yang dalam bentuk tunggal. Lainnya itu adalah dalam bentuk polimorf, dalam bentuk hidrat, bentuk sulfat. Ya. Oleh karena ini saya ajarkan ke Anda. Kalau enggak ngapain gitu kan? Karena kalau Anda tidak belajar ini, ya susah. Ini ya. Jadi apa itu polimorf? Polimorf adalah kemampuan suatu zat berada pada tingkat energi yang berbeda, pada tekanan dan suhu yang berlainan, namun memiliki sifat kimia yang sama. Ya, ini kalau menurut Klaus Meyer. Menurut Helebrian dan Macron, kemampuan suatu zat berada dalam 2 atau lebih fase kristalin. Ya, ini. Dan ini sudah diatur di sini. Anda coba cari ICXQ6. Apa itu ICXQ6A ini? Ya, ICX itu International Conference of Harmonization. Ya, itu di atasnya CPOB. Jadi ICS atau ICH Q6A itu sudah mengatur perbedaan bentuk kristal ini dari bahan aktif yang sama. Ya, paracetamol itu bentuknya gimana untuk mengetahui adanya sulfat, adanya hidrat, adanya amorf gitu. Jadi susahnya di farmasi itu gitu, harus mempertimbangkan gini, kalau Anda memang pengen jadi formulator yang handal ya di industri. Kalau sekedar mencampur-campur saja, ya sudah perlu lah. Mungkin lebih mudah sekolah D3 atau sekolah apa gitu ya untuk operatornya. Tapi kalau Anda seorang apoteker, ya Anda harus paham betul karena ketentuan-ketentuan ini menjadi sangat penting dalam proses manufaktur. Ya, ini struktur internal ada polimorf, ada pseudopolimorf. Kalau pseudopolimorf itu sulfat, kalau isinya pelarut namanya sulfatamorf, kalau air namanya hidratamorf. Ya. Ini notasi dari polimorf, ada yang menamakan polimorf itu 1, 2, 3, ada yang ABC, ada yang alfa, beta, gamma. Ya, ini tadi sudah. Ini contohnya. Olium kakao itu punya 4 polimorf. Ya, titik leburnya gamma itu 18, 22 itu alfa, kemudian beta prime itu 8, beta itu 34. Ya, ini olium kakao ini transisinya adalah monotropik. Artinya kalau Anda nanti membuat suppositoria atau apa gitu ya, menggunakan ini, kalau kamu menggunakan beta, biasanya kan beta itu ya yang lebih keras. Jadi dia melebur di suhu 34 derajat gitu ya di tubuh manusia. Kalau Anda memanaskannya itu sudah kebablasan, nanti dia menjadi bentuk yang titik leburnya 18, maka di suhu kamar aja dia tidak mau keras gitu. Nah, ini disebabkan oleh adanya polimorf. Makanya kalau Anda tidak belajar gini, bingung sendiri kamu, muter-muter kenapa ini ya, kok tidak mau keras lagi gitu. Ya, kemudian ada juga cortisone asetat punya 5 polimorf. Ya, suspensi terjadi transformasi menjadi bentuk yang stabil. Ya, ini di beberapa pustaka disebutkan lebih dari 80%
bahan farmasi itu punya polimorf. Jadi kalau Anda tidak belajar masalah polimorf, artinya pengetahuan Anda yang 80% itu hilang. Anda hanya sekedar kalau profesor saya bilang tukang lotek. Ya, tukang lotek itu kalau yang Jawa Barat tahu ya, lotek itu antara pecel dan apa namanya? Rujak gitu. Jadi Anda formulator itu hanya kalau kurang manis kasih apa? Kasih gula, kalau kurang asin dikasih garam gitu aja. Tapi Anda tidak memahami betul sebenarnya apa sih yang terjadi. Gitu. Kalau Anda terjadi, oh ini karena ada perubahan polimorf, oh ada ini ada karena habitnya yang berbeda. Anda bisa mengatasi nanti. Nggak sekedar dicoba-coba, oh coba ini, coba ini. Wah, ya susah kalau apoteker di pabrik kayak gitu. Ya, nanti waktumu habis, biayanya besar. Ini contoh untuk estron, dia punya 3 polimorf, ya. Kemudian swiperon, ya. Kemudian ini apa ini? Resorcinol punya 2 polimorf, ya. Penamaan tadi kan ada alfa, ada beta, gitu ya. Ini ada sama-sama ortorobin tapi beda panjangnya ini ABC-nya. Kemudian ini yang paracetamol punya ya ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Itu ya, ada 3 polimorf. Nah ini loh, ini tadi saya keluarkan banyak di MCG kalau anu ya. Jadi perbedaan sifat kristal yang dimiliki polimorf, mulai sifat kerapatannya, ya bobot jenisnya, indeks bias. Nanti saya tanya, kalau bahan itu punya polimorf, apa yang berbeda dari sifat kerapatannya? Berarti kan indeks bias, conductivity, hygroskopis gitu. Sifat termodinamik apa yang berbeda? Entalpinya, entropinya, kelarutan, loh, ini sampai gini. Ya, sifat kinetiknya, laju disolusinya berbeda, stabilitasnya berbeda. Ya, kemudian energi bebas permukaannya beda, habitnya mungkin berbeda. Itu loh. Kalau struktur internalnya yang berbeda, banyak sekali faktor yang dipengaruhi. Kalau habitnya hanya proses manufaktur, tapi bukan hanya ya, itu sangat perlu juga. Tapi kalau sudah struktur internal, nah ini banyak sekali yang dipengaruhi di sana. Ya, spektroskopiknya, ya, mekanikalnya, kekerasan, gaya regang, kompatibilitas, ini semuanya dipengaruhi. Saya kasih contoh ini. Ya, ini jadi kalau polimorf itu yang dipengaruhi mulai disolusinya. Ya, sifat mekanik higroskopisnya akan mempengaruhi proses manufaktur, reaktivitas kimia mempengaruhi stabilitas gitu ya. Jadi hampir semua ini dipengaruhi. Kalau Anda tidak belajar, ya Anda coba-coba saja. Gitu. Ini contoh ya, untuk kelompok palmita tadi saya sebutkan. Kelompok palmita bentuk 1 dan bentuk 2. Coba lihat, ini kadar di dalam darahnya setelah diminum itu, yang bentuk 1 itu hanya segini. Tapi yang bentuk 2 itu segini. Ya kan? Ini kalau Anda mau mutek-mutek di formulanya ya nggak ketemu. Itu. Ya, inilah. Jadi ini salah satu contoh namanya klorofenikol palmitat. Ada lagi ini masalah stabilitas ya, yang AMOF ya, yang AMOF itu terdegradasi 45%, tapi yang kristalin hanya 0,5%. Apalagi, ya ini paracetamol, mungkin kamu belum lahir sudah diteliti ini. Jadi yang bentuk 1, tadi kan bentuk monoklinik, ini enggak bisa, untuk tablet itu direkompres itu enggak bisa. Ya, tapi kalau bentuk 2, bentuk dua ini bisa langsung direkompres, yang bentuk ortorombik tadi. Nah, itulah anehnya. Ya, jadi ini perbedaan sudah diteliti juga, ya sekarang baru rame, karena mereka tidak paham bahwa paracetamol itu punya struktur kristal yang berbeda-beda, sehingga kelarutannya itu bisa beda, ya, kompatibilitasnya bisa beda, sehingga metode pembuatannya itu juga bisa berbeda. Kemudian sifat dari polimorf yang lain adalah termodinamik tadi,
monotropik dan inotropik, nanti dibaca sendiri ya. Prinsipnya ini. Jadi kalau enantiotropik tadi sudah saya jelaskan, kalau ini sifatnya bolak-balik, kalau monotropik contohnya olim kakao itu enggak bolak-balik. Ya, contohnya ini olim kakao. Jadi dia kalau sudah berubah dari bentuk beta ya ke bentuk yang alfa gitu, dia enggak bisa balik lagi. Kalau sulfur ini bisa. Kalau ini sifatnya bolak-balik. Ya, artinya setelah dia berubah menjadi bentuk yang lain, dia akan bisa balik ke semula. Contoh ya, namanya sulfur yang ada di gunung mana itu, yang di Banyuwangi itu. Itu kalau diambil dari panas gitu ya, itu kan ini apa namanya? eh, Kalau panas itu bentuknya kan orange, tapi kalau dingin itu kan bentuknya ini, bentuknya eh, kuning. Ya, begitu dipanaskan bentuknya orange, didinginkan lagi bentuknya. Jadi itu bolak-balik, transformasi fasa yang bolak-balik gitu. Ini contoh apa yang monotropi, jadi kalau dia sudah berubah gitu nggak bisa balik. Jadi kalau bentuk B ke bentuk A, dia nggak bisa balik. Kalau panasnya diturunkan ya tetap aja dia dalam bentuk A sampai dia kalau ini sudah bakar gitu ya. Tapi kalau yang tolbutamid ya enantiotropic ini bersifat reversible. Jadi kalau umpamanya dia dipanaskan, dia berubah dari A ke B, nanti kalau didinginkan dari B ke A, ini ya. Ini contohnya. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah sulfat dan hidrat. Ya. Apa itu? Contohnya itu amoksisilin trihidrat. Ya, ini sebenarnya bukan polimorf murni, makanya dinamakan dengan pseudopolimorf. Karena dia sebenarnya amoksisilinnya itu tidak ada masalah, cuma disisipi dengan adanya sulfat atau hidrat. Nah ini, ya sulfat atau hidrat ini. Ya, sehingga merubah sifat fisikokimianya. Ya ini. Jadi kalau hidrat, itu yang menyisipi itu adalah air, kalau sulfat itu yang menyisipi adalah solvent atau pelarut. Ikatan sulfat dan hidrat itu biasanya ikatan yang lemah, van der Waals, ion dipol, ikatan hidrogen. Kenapa dia dikatakan pseudopolimorf? Gitu ya. Karena dia merubah bentuk dimensi, simetri, dan kapasitasnya, sehingga merubah sifat fisika kimianya. Ya, oleh karena itu, ini umumnya bahan padat hidrat itu lebih stabil di dalam air, tetapi kurang larut di dalam saluran pencernaan. Nah ini. Nih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Ini siapa yang tidak hadir, Mas? Atau gimana ini absennya ini? Oh, ya tadi saya udah kita Heeh. Mas. Bentar, Pak. Coba refresh sih, barangkali. Itu ada yang mau ditanyakan? Hmm. Nah, ini kamu cuma berapa ini yang hadir? 60 berapa ini? 60 67, 65. 65, iya. Yang Nah, 3 sebenarnya. dia atas nama Pak Mas. Bentar. Saya share aja ya, biar enak.
Iya, Mas, sama Mas. Hal yang tidak hadir atas nama Ahmad Rizky, nomor 2 sama Muhammad Sarjento yang Ngulang ya ini ya? iya Prof. Itu aja yang bilang. Oh, itu 65. 65 tambah 2, 7 kurang 1. Betul. Dari mana ada? Jadi sebenarnya udah join sih Udah lah. sebelum iya. Mungkin lagi masalah dengan koneksinya. Oke. Tak simpen dulu ya. Iya Prof. Ya, 2 ini ya. Oke, Iya nanti Prof. tolong dianu. Saya itu enggak mau ada masalah gini-gini itu. Kasihan mahasiswanya, padahal sistemnya yang salah. Sebenarnya kalau kuliah menurut saya ya, nggak tahu sekarang ya anak itu mau dipaksa atau enggak. Kalau menurut saya kamu merasa butuh ya kuliah, kalau enggak ya enggak, gitu aja lah. Itu sih menurut saya, tapi administrasinya kayak gitu, harus diaudit anu, saya lihat kalau di luar negeri kan gitu, enggak mau kuliah, mau enggak, terserah, yang penting nanti ujian bisa. Gitu toh, ada tugas, di sana ada tugas, ada ini, gitu ya. Tapi ya rata-rata karena sekolahnya itu di luar bayarnya mahal, ya mahasiswa ini semangat lah. Ya, mungkin di sini bayarnya kurang mahal gitu, mungkin mahasiswa enggak semangat. Mungkin. Saya kemarin ditugaskan ya dengan kementerian itu di Australia itu kan di New South Wales University, kemudian di UTS University Teknologi Sydney, terus kemudian di yang terbesar itu ANU ya, Australian University, oh ya Australia University, National University, wah kampusnya gede Mas. Itu ya itu apa ternyata mahalnya mahal kalau di Australia. Kalau di Eropa bayarnya itu murah Mas. Bayarnya murah, tapi biaya hidupnya agak mahal. Kalau mau sekolah luar negeri silakan lah. Kalau yang agak murah lagi di Jepang lah. Nggak di Jepang itu sana enak. Itu Mas Evan, ada yang mau ditanyakan? Ini mau tak kirim filenya dulu. Jadi saya udah nggak masih mungkin dari yang lain. Tidak. Ini kan jadwalnya normal ya berarti. Berarti kan minggu depan ya. Ini kemarin diisi Bu Dewi ya. Kalau dari Bu Dewi sebenarnya karena Prof Dwi masih ada sisa 1 materi lagi. Jadi katanya dipindahkan di TM7 kalau berdasarkan Bu Dewi. Makanya saya dihubungi aja kalau bisa Mas. Ah, iya, Karena iya, Prof. ini Jumatnya rapat lagi di luar kota gitu ya. Enggak tahu ada internet atau enggak sampai hari Senin gitu. Itu ya. Iya, Prof. Oke, terima kasih. Nanti saya dikontak Mas. Mohon maaf kemarin itu saya agak nggak enak. Sekarang pun agak nggak enak badan sebenarnya. Tapi tak paksa juga ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.